Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Ensan dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang relativitas. Materi pembahasan pada kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, relativitas Newton, yang kedua, transformasi Galileo, yang ketiga, postulat Einstein dan teori relativitas khusus, yang keempat, transformasi Lorentz, dan yang terakhir, massa, momentum, dan energi relativistik. Yang pertama, teori relativitas Newton. Apa sih relativitas itu? Sebelumnya, pasti teman-teman pernah melihat kalau pesawat itu sangat kecil jika di atas langit, tapi berbeda dengan aslinya yang sangat besar. Kemudian, kalau bepergian ke suatu tempat, teman-teman pasti melihat bahwa objek-objek yang kita lihat itu menjauhi kita. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal inilah yang kita sebut dengan relativitas. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat, seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari berbagai teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut telah berubah terhadap kerangka acuannya, atau disebut sebagai kerangka acuan inersia. Yang kedua, transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada satu kerangka acuan inersia, yaitu satu kerangka yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada satu gerak lurus. Misalkan, seorang pengamat bergerak dengan kerangka satuan S dan bergerak dengan kecepatan U searah dengan V. Pada saat T second, P bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, Z dengan memiliki koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen terhadap kerangka acuan S aksen, yaitu dengan hubungan X aksen sama dengan X dikurang V kali T, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Yang ketiga, postulat Einstein dan teori relativitas khusus. 1. Postulat dalam teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. A. Postulat pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. B. Postulat kedua, acuan cahaya dan ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. 2. Penjumlahan kecepatan Einstein. Menurut Einstein, rumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbagi apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Untuk memudahkan penjumlahan kecepatan relativitas Einstein, perhatikan kerangka acuan S dan S aksen berikut. Kecepatan relatif P terhadap A dinyatakan VPA sama dengan Vx sebagai berikut. V sama dengan Vx aksen ditambah U per 1 ditambah Vx aksen U per C kuadrat, dengan C sama dengan kecepatan cahaya. Yang keempat, transformasi Lorentz. Di sini memuat kecepatan, panjang relativitas, dan waktu relativitas. Transformasi Lorentz hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada tempat cahaya. Untuk kecepatan yang hampir mendekati C diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. Selang waktu acuan bergerak T tidak sama dengan selang waktu menurut kerangka bergerak acuan T aksen. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, maka transformasinya akan mengandung satuan kali gamma yang disebut tetapan transformasi. Persamaannya menjadi X aksen sama dengan gamma dikalikan dengan X dikurang VT, dan X sama dengan gamma dikalikan X aksen ditambah V T aksen. Jika nilai tetapan transformasinya gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat dikurang C kuadrat. Transformasi Lorentz untuk kecepatan. Ux aksen sama dengan Ux kurang V per 1 dikurang Ux V per C kuadrat. Ux sama dengan Ux aksen ditambah V per 1 ditambah Ux aksen V per C kuadrat. Ux aksen itu sama dengan besar kecepatan benda terhadap S aksen, sedangkan Ux sama dengan besar kecepatan benda terhadap S. Pemekaran waktu. Pemekaran waktu atau disebut juga dengan dilatasi waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Dilatasi waktu dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0
per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma dikalikan dengan delta T0. Dengan T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada dalam sistem yang sama dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di luar sistem ketika peristiwa terjadi. Kontraksi panjang. Penerapan dalam sehari-hari adalah ketika kita melihat pesawat yang jauh lebih kecil dari ukuran aslinya. Kontraksi panjang merupakan akibat dari transformasi Lorentz di mana panjang suatu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Panjang benda itu akan mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan panjang benda ketika diam terhadap pengamat yang dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan 1 per gamma dikalikan dengan LP sama dengan L0 dikalikan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya, L itu sama dengan panjang benda yang diukur oleh pengamat yang berada dalam kerangka bergerak. L0 sama dengan panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam. Gamma sama dengan tetapan transformasi. Dan LP sama dengan panjang antara dua titik yang diukur oleh pengamat yang diam. Yang kelima, massa, momentum, dan energi relativistik. 1. Massa relativistik. Menurut Einstein, massa merupakan besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan mempunyai harga yang lebih besar. Massa suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan gamma dikalikan dengan M0. Dengan M sama dengan massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda. Dan M0 sama dengan massa yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. 2. Momentum relativistik. Persamaan momentum relativistik adalah sebagai berikut. P sama dengan MV, sama dengan gamma dikali M0 dikali V, sama dengan M0V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dan keterangannya adalah P sama dengan momentum relativistik, M sama dengan massa relativistik, M0 sama dengan massa diam, dan V sama dengan kecepatan relativistik benda. 3. Energi relativistik. Dengan bentuk relativistik persamaan gerak F sama dengan D dikali mv per dt, Einstein memperoleh hasil bahwa energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan mc kuadrat dikurang m0 c kuadrat. Einstein memberi tafsiran bahwa mc kuadrat adalah energi total benda ketika bergerak dengan kecepatan v, dan m0 c kuadrat adalah energi ketika benda diam. Jadi, ada kesetaraan antara massa dan energi yang dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein sebagai berikut. E0 sama dengan m0 c kuadrat. Energi total sama dengan mc kuadrat sama dengan m0 dikali c kuadrat per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat sama dengan gamma dikali m0 dikali c kuadrat sama dengan gamma dikali e0. Energi kinetik sama dengan energi total dikurang e0 sama dengan dalam kurung gamma dikurang 1 dikali e0 sama dengan dalam kurung gamma dikurang 1 dikali m0 dikali c kuadrat. Hubungan energi dan momentum relativistik yaitu sebagai berikut. Energi total kuadrat sama dengan m0 kuadrat c pangkat 4 ditambah p kuadrat c kuadrat, atau energi total kuadrat sama dengan n0 kuadrat ditambah p kuadrat c kuadrat. Hukum kekekalan energi relativistik berlaku saat sebuah benda yang dalam keadaan diam mempunyai massa m0 membelah secara spontan menjadi beberapa bagian dengan massa m01, m02, m03 dan seterusnya dengan kecepatan tertentu. Secara relativistik dapat tulis sebagai berikut. M0 c kuadrat sama dengan gamma 1 kali m01 c kuadrat ditambah gamma 2 m02 c kuadrat ditambah gamma 3 m03 c kuadrat dan seterusnya. Setelah materi pembahasan, kita akan masuk ke contoh soal. Jadi, ayo asah pemahamanmu mengenai materi pembelajaran ini melalui contoh soal yang ada. Pertanyaan pertama, massa Rara ketika berada di dalam roket yang sedang meluncur ke angkasa dengan kelajuan 0,8 c adalah 80 kilo. Jika diukur oleh pengamat bumi, tentukan massa Rara ketika masih di bumi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dari soal dapat kita ketahui bahwa itu termasuk peristiwa dari pembakaran waktu. Maka kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. M sama dengan 80 kg, V sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan adalah M0-nya. Penyelesaiannya, M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan angkanya. 80 sama dengan M0 per akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan M0 per akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Kita bisa coret C kuadratnya. Sama dengan M0 per akar 1 dikurang 0,64. Sama dengan M0
per akar 0,36. Akar 0,36 itu sama dengan 0,6. Maka M0 sama dengan 80 dikali 0,6. M0 sama dengan 48 kg. Jadi, massa Rara ketika masih di bumi adalah 48 kg. Pertanyaan kedua. Para astronot melakukan perjalanan menjauhi bumi dengan kecepatan 0,6 C, beristirahat di ruang kendali dan mengatakan bahwa mereka akan tidur siang selama 2 jam. Berapa lama tidur siang mereka itu jika diukur dari bumi? Pembahasan. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan rumus pembekalan waktu atau dilatasi waktu. Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. V sama dengan 0,6 C, delta T sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah delta T-nya. Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari pembekalan waktu. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita mulai masukkan angka. Sama dengan 2 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 2 per akar 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya kita coret, lalu 1 dikurang 0,36 itu sama dengan 0,64. Maka delta T sama dengan 2 per akar 0,64. Delta T sama dengan 2 per 0,8. Maka delta T-nya adalah 2,5 jam. Jadi, lama waktu tidur mereka jika diukur di bumi adalah selama 2,5 jam. Sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.